warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik menarik mengenai model pembelajaran inquiry dan discovery learning. Dua pendekatan yang dapat membantu kalian belajar lebih aktif, mandiri, dan berpikir kritis. Semoga materi hari ini dapat menambahkan wawasan baru dan bermanfaat dalam proses belajar kalian. Saya Fida Serena Fisa, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 2386010047. Video pembelajaran hari ini berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry dan Discovery Learning. Transformasi digital dalam dunia pendidikan mendorong pergeseran paradigma pembelajaran dari yang didominasi oleh guru menjadi pendekatan berpusat pada siswa. Model pembelajaran inquiry dan discovery learning menawarkan solusi dengan menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses belajar. Definisi dari model pembelajaran inquiry adalah pendekatan yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah. Siswa aktif menjelajah, mengamati, bertanya, dan menemukan konsep secara mandiri. Dalam model pembelajaran inquiry ini, guru mengambil peran aktif sebagai fasilitator yang membimbing siswa dengan memberikan arahan dan dukungan agar siswa bisa menyadari, memahami, dan merenungkan pengetahuan serta pengalaman yang mereka peroleh selama belajar. Siswa diharapkan dapat berpikir kritis dan terlibat dengan aktif dalam kegiatan intelektual, serta mengolah pengalaman belajar mereka menjadi hal yang berarti dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan model discovery learning adalah model yang menekankan pada peningkatan pemahaman metakognitif serta keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Model ini mendorong siswa untuk menemukan konsep atau prinsip secara aktif melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Pengetahuan tidak disampaikan dalam bentuk akhir, melainkan disusun sendiri oleh siswa. Di sini siswa terlibat dalam situasi nyata dan penelitian ilmiah. Siswa dapat berkolaborasi untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggabungkan teori dan praktik sehingga memberikan mereka peluang untuk belajar. Model pembelajaran inquiry memiliki karakteristik yang kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama adalah berfokus pada siswa. Model ini mendorong keterlibatan aktif dan kemandirian dalam menemukan pengetahuan. Dan yang kedua, penemuan mandiri, yaitu aktivitas belajar diarahkan untuk menemukan jawaban dan konsep secara mandiri, bukan menerima informasi secara pasif yang diberikan oleh guru, tetapi ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis, yaitu mengasah kemampuan berpikir sistematis, logis, dan analitis untuk memecahkan masalah dan memahami konsep dari permasalahan yang mereka temui. Pada model pembelajaran inquiry ini, siswa belajar berdasarkan pengalaman, berdasar apa yang mereka ketahui, belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain, dan siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan bimbingan dan arahan dari guru. Begitupun dengan karakteristik model discovery learning yang mencakup aktivitas yang memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kegiatan dengan model discovery learning ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan melatih mereka untuk melakukan investigasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, model discovery learning ini dianggap memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, berfokus pada siswa. Maksudnya adalah mendorong keterlibatan aktif dan kemandirian dalam menemukan pengetahuan. Dan yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi proses belajar bukan sebagai sumber utama informasi untuk siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Adanya hubungan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah, yaitu dengan mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah ini guna menciptakan, mengintegrasikan, serta mengeneralisasikan pengetahuan. Dalam mengimplementasikan model pembelajaran inquiry ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu penyajian masalah. Dalam fase ini, guru akan menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan langkah yang kedua yaitu memeriksa data. Di fase ini, guru berperan untuk memberikan pertanyaan yang mendukung agar siswa dapat mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis yang ada.
Dilanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu dengan melakukan percobaan dan pengumpulan data. Di sini siswa berperan dalam percobaan atau mengumpulkan informasi tentang masalah yang mereka hadapi di lapangan. Kemudian yang keempat yaitu merumuskan penjelasan. Dalam tahap ini, guru mulai mengajak siswa untuk menganalisis dan membahas hasil yang telah mereka dapatkan, sehingga siswa dapat memahami konsep dan teori dengan benar sesuai dengan prinsip ilmiah. Langkah yang terakhir adalah melakukan analisis data atau analisis inquiry. Di tahap ini, guru akan meminta siswa untuk mencatat informasi yang telah mereka kumpulkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif mengajukan pertanyaan terkait informasi tersebut. Kemudian, guru juga dapat memberikan latihan soal jika diperlukan secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan faktual saja, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah yang sangat penting untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Pembelajaran inquiry ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang mampu mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif. Kemudian prosedur ini juga bertujuan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menemukan jawaban dengan cara yang sistematis dan logis. Dalam mengimplementasikan model discovery learning juga terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu memberikan rangsangan. Pada tahap ini, guru memberikan stimulus untuk memancing minat dan rasa ingin tahu siswa. Langkah yang kedua yaitu mencari masalah. Siswa mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan dieksplorasi. Kemudian pada tahap ketiga, mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa secara aktif mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan. Kemudian tahap yang keempat, yaitu memproses data. Dalam tahap ini, siswa mulai menganalisis dan mengolah data yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Pada tahap yang kelima, yaitu melakukan validasi. Siswa memvalidasi temuan mereka dengan membandingkan atau menguji temuan yang mereka peroleh. Kemudian yang terakhir ataupun yang keenam yaitu membuat keputusan. Pada tahap ini, siswa merumuskan kesimpulan atau prinsip berdasarkan penemuan mereka. Dalam kegiatan ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan informasi secara diam, tetapi juga secara aktif, mampu menganalisis dan mengaitkan berbagai informasi atau pengalaman yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menemukan wawasan baru secara mandiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman yang telah mereka lalui. Di samping itu, dalam implementasi model pembelajaran inquiry ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, mengenai kelebihan dalam model pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan keterampilan berpikir, kemudian menyesuaikan gaya belajar siswa, dan juga memberikan peluang belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran inquiry ini yaitu kurangnya efektif untuk siswa dengan kecerdasan di bawah rata-rata dan juga membutuhkan pengelolaan kelas yang baik. Sedangkan dalam implementasi model discovery learning juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model discovery learning ini adalah meningkatkan partisipasi aktif, kemudian pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan juga mengembangkan keterampilan investigatif serta penguasaan keterampilan dan strategi baru berbasis pengetahuan dan pengalaman awal, sehingga mendorong kemandirian, meningkatkan daya ingat, dan juga mendukung kerja kelompok. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan lingkungan belajar yang baik serta keterampilan guru dalam mengelola. Kesimpulan yang dapat kita ambil melalui video pembelajaran hari ini mengenai model pembelajaran inquiry dan discovery learning adalah model pembelajaran inquiry dan discovery learning merupakan pendekatan yang berorientasi pada siswa dengan menekankan pada proses pencarian, penemuan, dan pemahaman konsep secara aktif. Penerapan kedua model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran di lapangan agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran hari ini tentang model pembelajaran inquiry dan discovery learning. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman baru dan semangat kalian dalam belajar secara aktif dan mandiri.
Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.